Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Ya, tahukah Anda, hampir seluruh senjata nuklir modern di dunia ini menggunakan desain senjata nuklir generasi keempat Teller ulam atau bom termonuklir dua tahap yang dianggap paling efektif dari senjata nuklir generasi sebelumnya. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah mengulas bagaimana cara kerja bom dua tahap fisi fusi Teller ulam atau bom hidrogen Teller ulam yang mampu menciptakan plasma fusi layaknya plasma matahari dengan sempurna. Iya, seperti yang kita tahu, bom generasi pertama adalah bom fisi murni uranium yang dianggap sangat tidak efektif, seperti yang ada pada bom Little Boy yang digunakan di Hiroshima. Generasi kedua adalah bom fisi plutonium seperti yang digunakan di Nagasaki. Bom generasi ketiga adalah bom asin seperti jenis bom kobalt atau bom yang memaparkan radioaktif mematikan. Dan bom generasi keempat adalah bom dua tahap fisi fusi Teller ulam yang dikembangkan pertama kali pada akhir tahun 50-an. Bom termonuklir ini menggunakan reaksi fisi plutonium sebagai pemicu awal sebelum disempurnakan dengan aksi isotop hidrogen, tritium, dan deuterium untuk menciptakan ledakan plasma fusi hidrogen atau termonuklir. Jenis bom Teller ulam terbesar yang pernah diuji coba adalah bom SAR bomba Uni Soviet. Desain Teller ulam dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Amerika Serikat, terutama oleh Edward Teller dan Stanislaw Ulam. Tapi sebelum terciptanya bom Teller ulam yang sangat efektif seperti saat ini, ada kisah-kisah menarik yang mengawalinya, terutama yang berhubungan dengan persaingan senjata nuklir Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hingga Amerika Serikat pun berhasil menguji coba konsep Teller ulam pertama dalam uji coba EV Mike pada 1 November 1952. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulas bagaimana kisah uji coba EV Mike, perkembangan bom termonuklir Teller ulam, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Iya, sebenarnya pengembangan bom nuklir generasi terbaru Teller ulam tak lepas oleh aksi Uni Soviet yang berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 1949. Sebelum uji nuklir Soviet, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir. Tapi setelah keberhasilan Uni Soviet menguji coba nuklirnya, hal itu membuat Amerika Serikat kebakaran jenggot dan sangat khawatir hingga pada 31 Januari 1950, Presiden Amerika Serikat Harry Truman mendesak Badan Atom Nasional Amerika Serikat untuk bergegas menciptakan generasi terbaru senjata nuklir yang dapat mengungguli Uni Soviet. Tapi saat itu, konsep tentang bom hidrogen sangatlah minim. Sebelum pada 9 Maret 1951, Edward Teller dan Stanislaw Ulam menunjukkan konsep rancangan yang sangat mengejutkan yang kemudian dikenal dengan desain bom nuklir dua tahap Teller ulam. Garis besarnya, desain ini akan menggunakan reaksi primer fisi plutonium sebagai pemicu dan tahap kedua sekunder fusi atau pengapian menggunakan isotop hidrogen, tritium, dan deuterium untuk mencapai plasma fusi untuk ledakan plasma yang lebih dahsyat. Teman-teman bisa simak pada video cara kerja Teller ulam di konten Profesor Kardus sebelumnya. Tapi diketahui selanjutnya bahwa Uni Soviet juga menemukan sistem serupa yang digagas oleh Andrei Sakharov dan Igor Kurchatov yang diberi nama kue lapis atau sloika. Ya, uji coba bom fisi Teller ulam pertama kali dalam operasi EV di Bikini Atoll dengan bom yang dijuluki Mike. Tapi bom Mike saat itu menggunakan deuterium cair dalam jumlah yang sangat besar untuk menghasilkan plasma fusi. Bom ini dianggap terlalu besar dan berbobot dengan tinggi 7 meter dan beratnya 63 ton. Meski bom Mike berhasil menciptakan detonasi yang cukup besar hingga 10,4 megaton TNT karena desain dan ukurannya yang terlampau besar, desain EV Mike tidak digunakan pada proyek senjata nuklir selanjutnya. Bahan fusi deuterium cair murni juga dianggap tidak efisien. Bahkan ilmuwan-ilmuwan Soviet mengejek desain EV Mike sebagai rongsokan gendut. Iya, desain EV Mike meski mengadaptasi Teller ulam dua tahap, tapi bom EV Mike tidak menggunakan konsep ledakan hidrogen seperti yang umumnya digunakan bom hidrogen saat ini, yakni dengan mengubah bahan seperti lithium 6 deuterit menjadi tritium. Dalam bom hidrogen
Saat ini, lithium-6 deuterit akan disintetis dengan iradiasi neutron hingga menghasilkan tritium dan helium. Pada proses fusi selanjutnya akan meleburkan tritium dan helium, di mana di dalam helium terkandung deuterium. Proses peleburan tritium dan helium deuterium akan menghasilkan plasma fusi hidrogen sempurna. Tapi desain EV-MAC dianggap terlalu boros karena tahap 2 pengapian sekunder hanya menggunakan deuterium cair murni dalam jumlah yang sangat besar yang disimpan dalam termos besar yang dikenal sebagai labu dewar yang berbentuk silinder, di mana di dalam labu dewar atau termos terdapat batang busi plutonium untuk pengapian yang akan menyalakan deuterium cair hingga menghasilkan plasma helium. Desain EV-MAC super jumbo dan besar sehingga mustahil untuk diangkut dalam pesawat bomber karena bobotnya sekitar 63 ton. Ya, meski bom EV-MAC dianggap gagal untuk pengaplikasian konsep Teller Ulam, tapi berkat pembelajaran EV-MAC, para ilmuwan Amerika akhirnya berhasil menciptakan konsep Teller Ulam yang sempurna, yang kemudian dikenal sebagai bom nuklir Castle Bravo pada 1 Maret 1954 dengan daya 15 megaton TNT. Sebelum pada 1961, Soviet juga berhasil meledakkan bom termonuklir serupa yang hingga kini dikenal sebagai bom termonuklir dengan daya terbesar yang pernah diuji coba manusia, yakni Tsar Bomba, yang memiliki detonasi ledakan hingga 50 megaton TNT atau sekitar 50 juta ton TNT. Ya, dan demikian sekilas informasi dari Profesor Kardus tentang sejarah persaingan Rusia Amerika Serikat pada penciptaan bom termonuklir pertama. Profesor Kardus dari Bikini Atoll mengabarkan